Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rin Holisna dengan NIM 14014211167. Saya akan mempresentasikan mengenai materi bumi dan alam semesta untuk memenuhi tugas mata kuliah konsep dasar IPA dengan dosen pengampu Dr. Sri Sulistiorini MPD. Dalam materi ini akan dipaparkan mengenai 3 submateri, yaitu alam semesta, tata surya, dan bumi. Alam semesta. Alam diartikan sebagai the universe, world, condition, state of being, yang artinya alam semesta, dunia, keadaan, wujud dari negara bagian. Alam dalam bahasa Yunani kosmos, artinya harmonis, serasi. Menurut fisika modern, alam semesta tidak berawal secara serentak. Alam semesta berubah dari suatu keadaan ke keadaan lain, terbentuk dan hancur, suatu proses awal dan akhir. Di dalam alam semesta terdapat tata surya, yaitu kumpulan benda langit yang terdiri atas sebuah bintang, yaitu matahari, dan semua objek yang terikat oleh gaya gravitasinya. Tata surya merupakan salah satu bagian kecil dari alam semesta ini. Tata surya terdiri dari objek-objek benda langit yang bergerak pada bidang orbit yang dikontrol oleh gravitasi matahari. Beberapa ahli yang menjelaskan tentang teori terbentuknya sistem tata surya, yaitu yang pertama ada teori bintang kembar yang dikemukakan oleh Fred Hoyle pada tahun 1956. Kemudian yang kedua ada teori dentuman besar atau Big Bang. Ini dikemukakan oleh G. Lemaitre. Kemudian yang ketiga ada teori nebula yang dikemukakan oleh Kahn dan Laplace. Kemudian yang keempat ada teori pasang surut oleh Jane and Jeffrey. Yang kelima ada teori planetisme dikemukakan oleh Moulton dan Chamberlain. Kemudian yang keenam ada teori protoplanet yang dikemukakan oleh Carl van Weizsäcker, Kippy Kuiper, dan Subrahmanyan Chandrasekhar. Di dalam sistem tata surya terdapat benda-benda langit, yaitu ada matahari. Matahari merupakan bola pijar yang tersusun atas gas hidrogen dan gas helium. Kemudian ada planet. Di dalam sistem tata surya ada 8 buah planet, yaitu yang pertama ada Merkurius, yang kedua ada Venus, yang ketiga Bumi, yang keempat Mars, yang kelima Jupiter, yang keenam Saturnus, yang ketujuh Uranus, dan yang kedelapan Neptunus. Kemudian ada satelit. Satelit ini merupakan benda langit yang mengiringi planet. Satelit akan mengelilingi dan berputar terhadap planet pusatnya. Satelit dibagi menjadi 2, yaitu satelit alam dan satelit buatan. Satelit alam ini terbentuk bersamaan dengan terbentuknya planet, misalnya bulan sebagai satelit alam bumi. Kemudian ada satelit buatan. Ini merupakan satelit yang dibuat oleh manusia untuk tujuan tertentu, misalnya satelit komunikasi, satelit mata-mata, dan lain-lainnya. Kemudian ada asteroid. Asteroid merupakan benda langit yang ukurannya sangat kecil. Asteroid ini berevolusi mengelilingi matahari dengan lintasan yang terletak di antara planet Mars dan Jupiter sehingga membentuk sabuk asteroid. Kemudian ada komet. Komet tersusun atas kristal-kristal es rapuh sehingga mudah terlepas dari badannya. Bagian yang terlepas akan membentuk semburan cahaya ketika komet melintas di dekat matahari. Yang terakhir ada materi antar planet, yaitu benda langit yang sangat kecil mengisi ruang di antara suatu planet dengan planet lainnya. Contohnya ada meteoroid atau bintang jatuh. Bumi memiliki jenis lapisan yang memungkinkan adanya kehidupan, yaitu dibedakan menurut komposisinya dan susunan kimianya. Berdasarkan komposisinya ada kerak bumi. Kerak bumi merupakan lapisan terluar dari bumi. Temperatur kerak meningkat seiring kedalamannya.
Pada batas terbawahnya, temperatur kerak menyentuh angka 200 sampai 400 derajat Celcius. Yang kemudian ada mantel bumi. Mantel bumi ini terletak di antara kerak dan inti bumi. Lapisan ini bersifat melindungi bagian dalam bumi. Lapisan mantel bumi terdiri dari 3 bagian, yaitu litosfer, astenosfer, dan mesosfer. Yang terakhir ada inti bumi. Inti bumi merupakan pusat bumi bentuk bola dengan diameter sebesar 2.700 km. Inti dalam ini terdiri dari nikel dan besi yang suhunya mencapai 4.500 derajat Celcius. Kemudian menurut susunan kimianya dibedakan menjadi 4, yang pertama yaitu atmosfer, merupakan lapisan udara yang menyelimuti bumi secara keseluruhan dengan ketebalannya lebih dari 650 km. Kemudian yang kedua ada litosfer. Litosfer merupakan lapisan kulit bumi paling luar yang berupa batuan padat. Yang ketiga ada hidrosfer, yaitu lapisan air yang menyelimuti permukaan bumi. Yang keempat ada biosfer, merupakan sistem kehidupan yang paling besar karena terdiri dari gabungan ekosistem yang ada di planet bumi. Bumi akan bergerak dan berputar pada porosnya yang disebut dengan rotasi dan berputar mengelilingi matahari atau yang disebut dengan revolusi. Dalam berotasi dan berevolusi, bumi membutuhkan waktunya masing-masing. Misalnya pada rotasi, bumi membutuhkan waktu sekitar 24 jam, tepatnya 23 jam 56 menit 4,09 detik. Sedangkan untuk berevolusi, bumi membutuhkan waktu 362,25 hari, tepatnya 365 hari 6 jam 9 menit 10 detik. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.